Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul biaya varian kunci untuk membuat keputusan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama saya sendiri Rizky Prayogo, NIM 149. Kemudian ada Hafiz Azhar NIM 012 dan ada Sri Handayani 087. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa jenis biaya yang perlu diketahui oleh decision maker. Yang pertama yaitu ada biaya eksplisit. Explicit cost adalah sebuah biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan input yang dibutuhkan dalam proses produksi. Contohnya ada biaya material, upah, gaji, sewa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada biaya implisit atau implicit cost, adalah sebuah harga dari setiap input yang dimiliki oleh perusahaan dan yang digunakan dalam proses produksi. Biaya implisit bukan pengeluaran, namun harus dikurangkan dari pendapatan agar dapat dihitung keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari suatu keputusan secara tepat. Contohnya ada pabrik, mesin, dan peralatan yang mempunyai opportunity cost. Yang ketiga ada opportunity cost, yaitu adalah biaya alternatif yang ditimbulkan akibat dipilihnya suatu keputusan. Contohnya yaitu ada gaji pemilik perusahaan. Terus yang keempat ada incremental cost, yaitu biaya yang timbul akibat adanya pertambahan ataupun pengurangan output. Kemudian ada sunk cost, yaitu adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan ataupun diterima sebelum terjadinya suatu keputusan. Yang selanjutnya yaitu ada konsep cost dan profit sudut pandang ekonomi dan akuntansi. Perhitungan laba ataupun profit menurut konsep ekonomi akan sangat berbeda jika dilihat dari sudut pandang akuntansi. Itu dari letak perbedaannya, kalau di konsep akuntansi memandang laba sebagai hasil pengurangan pendapatan dengan biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses produksi ataupun depresiasi. Sedangkan di konsep ekonomi itu sendiri masih memasukkan harga setiap sumber daya ataupun opportunity cost sebagai beban yang mengurangi keuntungan. Yang selanjutnya yaitu ada penambahan dan pengurangan lini produk dan segmen lain. Keputusan apakah menambah ataupun mengurangi lini produk ataupun segmen perusahaan menjadi bagian sulit yang dihadapi oleh seorang manajer. Dalam keputusan seperti itu, beberapa faktor kuantitatif dan kualitatif harus dipertimbangkan oleh seorang manajer itu sendiri. Dan pada akhirnya, keputusan final untuk menambah ataupun mengurangi segmen perusahaan terutama akan bergantung pada dampak keputusan tersebut pada laba bersih operasi. Untuk menaksir dampak ini, seorang manajer sangat perlu untuk membuat analisis secara hati-hati terhadap biaya apa saja yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu ada ilustrasi analisis biaya. Anggaplah ada 3 lini produk utama di drug company, yaitu ada obat-obatan, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Apakah yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya? Misalnya salah satu lini mengalami kerugian, kita umpamakan lini peralatan rumah tangga yang mengalami kerugian setiap bulan. Barangkali membuang lini ini dapat memperbaiki laba perusahaan. Dalam memutuskan menghilangkan lini tersebut, seorang manajer harus benar-benar mempertimbangkan berbagai hal. Jika perusahaan meniadakan lini tersebut, maka margin kontribusi dari lini tersebut akan hilang dan dapat mengurangi biaya tetap.
Yang selanjutnya yaitu ada format perbandingan. Beberapa manajer biasanya melakukan berbagai cara untuk melakukan pengambilan keputusan dengan membandingkan lini yang satu dengan lini yang lainnya. Yang mereka lihat dari sisi keuntungan, laba baik bagi perusahaan dan aspek-aspek lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada kehati-hatian dalam alokasi biaya tetap. Mengapa dalam mengalokasikan biaya tetap pada suatu lini para manajer harus mempertimbangkan secara seksama? Itu disebabkan karena mengalokasikan biaya tetap maka dapat membuat lini yang lainnya nampak kurang menguntungkan dari keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, keputusan untuk membeli. Keputusan untuk memproduksi sendiri komponen fabrikasi secara internal atau membeli dari supplier disebut keputusan untuk membuat atau membeli. Pada dasarnya, keputusan yang berkaitan dengan integrasi vertikal adalah keputusan untuk membuat atau membeli karena perusahaan memutuskan untuk memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri atau membeli dari luar. Aspek strategis keputusan membuat atau membeli. Dalam mengambil keputusan membuat atau membeli, para manajer harus cermat dalam melakukan langkah-langkah bisnis yang akan mempunyai dampak besar bagi perusahaan mereka. Maka dari itu, para manajer mempunyai rencana strategis, misalnya dengan cara integrasi, sebab cara ini dapat menguntungkan perusahaan dengan cara mengurangi ketergantungan pada pemasok dan perusahaan dapat merancang alur komponen dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan integrasi. Selanjutnya, C. Keputusan membuat atau membeli. Keputusan membuat atau membeli adalah keputusan strategis antara memproduksi sebuah item secara internal atau membeli dari eksternal. Ada banyak faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan ini. Salah satunya adalah pertimbangan biaya. Selain tentu saja faktor seperti kompetisi, volume atau kuantitas, kebijakan investori ataupun pertimbangan lain terkait strategis perusahaan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu melihat komponen biaya yang besar dari produk-produk kita. Setelah itu barulah kita menganalisa apakah produk yang saat ini diproduksi di perusahaan adalah produk yang memang paling tepat diproduksi sendiri atau ada peluang cost reduction jika produksi ini dihasilkan oleh perusahaan lain. Begitupun sebaliknya, apakah produksi yang saat ini dibeli dari perusahaan lain akan lebih murah jika diproduksi. Faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan sebagai komponen dalam mendukung sebuah produksi harus diproduksi atau dibuat sendiri. Yang pertama, tambahan biaya akibat persediaan. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya overhead pabrik. Keempat, biaya bahan baku dan pendukung. Kelima, tambahan biaya manajemen. Keenam, biaya yang berasal dari masalah kualitas. 7, tambahan biaya pembelian. Dan terakhir, tambahan biaya modal. Pertimbangan biaya untuk membeli meliputi 1. Harga pembelian dari bagian yang dibeli tersebut. 2. Biaya transportasi. 3. Biaya penerimaan dan inspeksi. 4. Tambahan biaya pembelian. 5. Biaya yang berasal dari masalah kualitas. Walaupun biaya bukan satu-satunya kriteria untuk menentukan apakah sebuah produksi harus kita beli ataupun tidak, analisa break-even point sederhana dapat menjadi pertimbangan untuk membantu kita melihat potensi penghematan biaya yang dapat kita dapatkan. Materi selanjutnya yaitu biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost atau biaya alternatif adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Selain itu, biaya alternatif ini berfungsi sebagai tolak ukur dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dalam rangka untuk memproduksi suatu barang atau jasa tertentu dalam kaitannya dengan alternatif lain yang harus dikorbankan. Misalnya, jika lebih banyak sumber daya digunakan untuk memproduksi makanan,
akan lebih sedikit sumber daya yang digunakan untuk memproduksi minuman. Biaya peluang muncul karena adanya pemilihan yang dilakukan individu-individu, perusahaan, dan masyarakat atas kelangkaan yang dihadapi. Terdapat beberapa karakteristik dari biaya alternatif. Berikut ciri-ciri biaya peluang. Yang pertama, cara menghitung opportunity cost tidak selalu dikaitkan dengan uang, namun dapat dihubungkan dengan waktu dan benefit yang diperoleh di masa yang akan datang. Yang kedua, mempunyai banyak possibility terkait dengan kegunaannya. Yang ketiga, penetapan pilihan opportunity cost tergantung maksud dan kondisi setiap individu atau perusahaan. Yang terakhir, biaya peluang pada umumnya merupakan kebutuhan sekunder maupun tersier. Manfaat perhitungan biaya peluang. Yang pertama, membuka kesempatan usaha dan meminimalkan risiko. Yang kedua, membantu perhitungan modal. Yang ketiga, mempermudah menentukan prioritas. Yang keempat, menghemat pengeluaran usaha. Penggunaan sumber daya yang terbatas. Sumber daya terbatas umum sering disebut pula kelangkaan. Kelangkaan adalah di mana kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memuaskan keinginan manusia. Kelangkaan terjadi saat jumlah kebutuhan lebih besar dari alat pemuas kebutuhan atau sumber daya. Penyebab terjadinya kelangkaan yang pertama, perbedaan letak geografis. Sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang memiliki tanah-tanah subur, ada juga yang tidak. Ada tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah, ada juga yang tidak. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal kewirausahaan yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Yang keempat, perkembangan teknologi. Di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. Yang kelima yaitu bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Materi terakhir yaitu biaya produk. Biaya produk adalah pembebanan biaya yang memenuhi tujuan manajerial yang telah ditetapkan. Dengan demikian, biaya produk bergantung pada tujuan manajerial yang hendak dicapai. Artinya, biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Misalnya, metode pembebanan biaya alokasi untuk pelaporan keuangan. Sedangkan metode penelusuran langsung dan penelusuran pendorong atau penggerak ditunjukkan untuk penyediaan pembebanan biaya produk individu yang akurat yang diperlukan untuk perencanaan manajerial dan pengambilan keputusan. Yang perlu diingat adalah bahwa penggunaan perhitungan harga pokok yang lebih banyak dari yang diperlukan akan dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi manajer non-keuangan, dan dapat mengurangi kredibilitas sistem informasi manajemen biaya.